selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang ya bagaimana kisah cinta untuk zodiak Gemini ya di minggu pertama bulan Oktober 2024. Oke, buat para Gemini coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Gemini di sini ya. Bagaimana kisah cintamu Gemini di minggu pertama Oktober 2024. Bagaimana kisah cintamu Gemini? Sekali lagi 2024. Oke, Gemini, bagaimana kisah cintamu di minggu pertama bulan Oktober ini? Yang pertama sih kalau aku lihat akan ada perubahan yang cukup mendadak dalam percintaannya seorang Gemini di minggu pertama ini. Itu akan ngebuat kamu jadi kaget banget, shock banget, kayak oh ternyata seperti ini kenyataannya ya. Ada hal-hal yang berubah secara mendadak ya, dan oh ternyata ini yang kamu lakukan, oh ternyata seperti ini aslinya, seperti ini kenyataannya, berubah banget ya. Ada transformasi juga ya, jadi ada hal-hal yang akan berubah, bertransformasi seperti itu. Mungkin dari seseorang terhadap kamu ya, atau bisa jadi kamu terhadap seseorang ya, secara mendadak berubah di sini ya. Tapi sih aku rasa seseorang terhadap kamu ya, terutama buat yang couple di sini, berpasangan. Kamu mungkin nggak menyangka bahwa pasangan kamu bisa berbuat sedemikian gitu ya. Kamu bisa kayak gini di belakang aku, bisa kayak gini, kayak gitu. Nah itu, beberapa dari couple ada yang problemnya seperti itu. Kayak ada sesuatu yang ketahuan yang bikin shock gitu ya. Kalau yang single lebih kepada mungkin ada perubahan yang cukup mendadak. Apakah kamu mungkin didekati oleh seseorang di sini ya, atau seseorang tiba-tiba kirim salam sama kamu, ingin kenalan sama kamu, itu bisa ya. Lalu Gemini ini kalau soal asmara cukup overthinking di minggu pertama ini, karena takut sesuatu di masa lalu itu terulang lagi. Tak kamu pernah dikecewakan atau dikhianati atau sering dibohongi dulunya sama seseorang, takut terulang lagi, makanya jadinya overthinking ya. Lalu yang ketiga di sini kalau aku lihat ya, di kisah cintamu di minggu pertama ini kamu mencoba untuk healing sih kalau aku lihat ya, healing sambil mencoba untuk membuka fase baru dalam kehidupan percintaannya kamu gitu, karena kayaknya banyak hal yang harus ditinggalkan ya gitu, dan kita buka lembaran baru ya. Nah kira-kira kayak gitu tuh ya Gemini-nya dalam percintaannya. Selanjutnya, bagaimana situasi dan kondisi percintaan Gemini di minggu pertama ini? Kalau situasi ada The Hermit yang terbalik, lonely, ngerasa sepi sendiri. Kalau yang single wajar sih ngerasa lonely, tapi kalau yang couple di sini nih yang kurang wajar, karena kamu walaupun udah punya pasangan, tapi kamu merasa sepi sendiri, atau kamu merasa kurang diperhatikan, atau kamu merasa kayaknya pasangan kamu egois banget, nggak mentingin dirimu gitu, atau pasanganmu terlalu fokus kepada hal-hal lain ya. Kayak hal-hal lain ini banyak ya teman-teman ya, bisa orang lain, fokus sama orang lain, atau mungkin fokus sama kerjaannya sendiri, ambisinya sendiri, terus kamu dianggap apa? Beberapa dia merasa kayak gitu ya dalam situasi dan kondisinya. Lalu apa yang bisa kamu lakukan di sini Gemini? Queen of Cups, tenangkan dirimu, happy lah, bersikap bijaksana, dewasa, santai gitu. Kalau memang sesuatu perlu ditinggalkan karena udah toksik banget, silahkan tinggalkan Gemini. Yang penting kamu nggak perlu banyak berdebat ya sama siapapun di sini yang lagi berhubungan sama kamu, capek. Lebih baik ambil tindakan tegas kalau sudah masanya. Itu aja ya. Lalu yang jangan dilakukan di sini apa Gemini? Five of Pentacles yang terbalik. Oke. Mungkin yang jangan dilakukan itu adalah untuk terus bertahan sementara kamu sudah berulang kali mencoba untuk healing, recovery dari seseorang di sini, tapi tak kunjung bisa. Karena mungkin seseorang selalu mengulangi perbuatannya, itu lagi ya. Terus kamu nanti udah disakitin, healing lagi, recovery sendiri ya, terus dia ulangi kesalahannya lagi. Capek kan kalau kayak gitu. Jadi jangan melakukan hal yang sama berulang kali Gemini ya. Kalau disakiti cukup sekali, jangan berulang kali ya. Single pun juga di sini, kalau ada yang PHP-in kamu nih, cukup sekali, jangan dua kali. Kalau yang kedua kali itu namanya kita masuk ke dalam lubang yang sama, terjebak namanya ya, seperti itu. Lalu yang keempat, pelajaran yang bisa diambil Gemini dalam kisah cintamu ada Eight of Swords ya. Aku lihat beberapa dari Gemini ini terkadang ya
mungkin kamu merasa terjebak dengan kondisimu sendiri atau dalam hubungan itu sendiri kamu merasa terjebak. Dan pelajarannya di sini, bebaskanlah dirimu ya. Jangan kamu di sini menahan diri pada suatu keadaan dan kondisi yang tidak semestinya dalam hubungan cinta kamu ya. Terus kamu menutup mata dan menutup telingamu terhadap masalah yang terjadi, nggak bisa ya. Itu hanya akan membuat kamu menderita dalam suatu hubungan kalau kamu pura-pura nggak tahu terhadap apa masalahnya, apa situasi dan kondisi yang sebenarnya. Sakit itu Gemini kalau terus bertahan ya. Itu pelajarannya. Lalu yang kelima, apa hasilnya ya? Di kartu yang kelima, hasil yang didapat untuk kisah cintamu di minggu pertama. Four of Cups tuh kan Gemini itu masih oke lah, kamu sinis, memandang sinis seseorang ya, mulai negatif thinking sama seseorang di sini, memandang negatif dia, skeptis sama dia, tapi kamu cuek dan tak peduli dan belum mengambil tindakan. Kalau aku lihat kayak gitu, baru hatimu yang merasa, hatimu yang dongkol apa, tapi keputusan belum diambil. Apakah berpisah, menjauh dari seseorang, di sini itu keputusannya belum ada. Kalau aku lihat kayak gitu, baru dongkol-dongkol di dalam hati, mulai ngambek-ngambek aja, kesel-kesel aja, tapi keputusan belum ada. Nah, segera ambil keputusan ya, agar nggak terus-terus kamu terluka, nggak terus-terusan terluka. Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan kamu ya, untuk kisah cintamu di minggu pertama, ada The Hermit Virgo, ada Pentacles juga, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Sword, Gemini, Libra, Aquarius, ada Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, dan energi paling kuat itu muncul dari The Hermit Virgo ya. Selanjutnya untuk inisial nama nih Gemini. Inisial nama orang-orang yang akan terkait dengan kamu ya dalam kisah cintamu di minggu pertama. Ada inisial T, lalu ada K, ada inisial V, ada L ya, ada L juga, dan yang terakhir ada Q. Aku ulangi sekali lagi ya, untuk inisial namanya bisa dari T, K, V, L, dan Q. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.